kekayaan, kekuasaan, dan pengaruh. JP Morgan memiliki semuanya. Dia memiliki perusahaan bernilai miliaran dolar pertama. Dia mendominasi industri yang paling menguntungkan di negara ini. Dan dalam beberapa kesempatan, perekonomian Amerika Serikat secara harfiah bergantung pada tindakan JP Morgan. Dengan satu kata sederhana atau satu goresan pena, dia dapat menyelamatkan sebuah perusahaan dari kebangkrutan atau menyebabkan kebangkrutan. Dibenci oleh beberapa orang, dikagumi oleh orang lain, tidak akan pernah ada orang lain yang seperti JP Morgan. Ini adalah kisahnya. John Pierpont Morgan lahir di Connecticut pada tahun 1837 dalam keadaan istimewa. Ayah John, Junius Spencer Morgan, sudah menjadi bankir kaya, dan dia memastikan bahwa John mendapatkan pendidikan terbaik yang dapat dibeli dengan uang, karena dia ingin John mengikuti jejaknya sebagai pemodal. Namun, meski terlahir dalam keluarga kaya, masa kecil John suram. Dia adalah anak yang sakit-sakitan. Ia sering menderita batuk parah, migrain, kejang, dan berbagai penyakit seperti demam berdarah. Kondisi kesehatannya menyebabkan dia sering tidak bisa bermain di luar bersama anak-anak lain. Sebaliknya, Anda akan menemukannya sedang mempelajari atau membaca laporan keuangan. Bahkan pada suatu saat, John menjadi tidak berdaya karena demam rematik, dan solusi ayahnya adalah mengirim John untuk tinggal sendirian di Kepulauan Azor di tengah Samudera Atlantik. Ayahnya yakin iklim dan udara asin akan membantu John pulih dari kondisinya. Jadi John tinggal di pulau itu selama hampir 1 tahun tanpa keluarga. Dan ketika dia akhirnya cukup sehat, dia melanjutkan pendidikannya. Pada tahun 1857, John telah belajar di Boston, Swiss, dan Jerman, dan kini berusia 19 tahun. Dan siap memasuki dunia kerja. Saat ini, ayah John adalah partner junior di perusahaan perbankan dagang yang berbasis di London bernama George Peabody & Co. Dan berkat ayahnya, John bisa mendapatkan pekerjaan di Wall Street di perusahaan perbankan yang mengurus kepentingan Peabody di Amerika. Salah satu pekerjaan John adalah menulis laporan kepada perusahaan ayahnya yang merinci keuangan dan politik di Amerika, yang tentu saja pada saat itu masih merupakan pasar negara berkembang. Namun sejak kecil, ayah John khawatir bahwa putranya terlalu gegabah dan pemarah untuk menjadi seorang pemodal yang sukses, dan bahwa ia perlu belajar menahan diri dan bertanggung jawab. Salah satu contohnya adalah pada tahun 1859, ketika dalam perjalanan ke New Orleans, John melakukan pertaruhan yang tampaknya sembrono dengan menggunakan uang perusahaan untuk membeli seluruh kiriman kopi Brasil yang tiba di pelabuhan tanpa pembeli. Meskipun John menjualnya dan mendapat untung besar, para anggota senior perbankan, termasuk ayah John sendiri, tidak tahan dengan pengambilan risiko seperti ini. Maka pada tahun 1861, pada usia 24 tahun, John meninggalkan keselamatan dan keamanan sebuah perusahaan mapan untuk memulai usahanya sendiri, mendirikan perusahaannya sendiri, yang terus bertindak sebagai agen bank ayahnya di Inggris. Pada tahun itu pula, John menikahi cinta pertamanya, seorang wanita muda lemah bernama Amelia Sturgis. Dan untuk waktu yang singkat, John merasa paling bahagia yang pernah ia alami. Namun Amelia segera terserang batuk terus-menerus, yang kemudian didiagnosis sebagai tuberkulosis. Jadi, tepat setelah pernikahan mereka, John mengajaknya berbulan madu ke Mediterania, berharap iklim baru dapat memulihkan kekuatannya seperti yang dilakukan ayah John ketika ia masih muda, namun tidak ada gunanya. Istri John meninggal hanya 4 bulan setelah pernikahan mereka, sehingga John menjadi duda pada usia 24 tahun. Wajar jika John mengalami kesedihan yang tak terhibur, dan diyakini bahwa ia tidak pernah benar-benar pulih dari kehilangan istrinya yang tragis di usia yang begitu muda. Segera setelah kehilangan dia, John terjun ke dalam pekerjaannya lebih dari sebelumnya. Namun ketika John sedang mengalami krisisnya sendiri, Amerika Serikat juga mengalami hal yang sama. Sekitar waktu itu pecah perang saudara di Amerika dan undang-undang wajib militer pada tahun 1863. Seharusnya John pergi berperang, namun dia tidak melakukannya. Sebaliknya, John membayar $300 untuk dikeluarkan dari wajib militer dan mendapatkan penggantinya. Namun hal ini tidak berarti bahwa John tidak terlibat dalam perang tersebut. Bahkan sebaliknya,
dia mendapat banyak keuntungan dari perang tersebut. Salah satu contoh yang paling menonjol adalah ketika ia membiayai pembelian 5.000 kelebihan senapan Hall Carbine dengan harga $3,5 per unit dari pemerintah yang dianggap terlalu tua untuk digunakan. Namun kemudian konsorsium yang membelinya melakukan sedikit penyesuaian dan segera menjual kembali senapan yang sama kepada pemerintah dengan harga $22 per senapan. Harganya naik lebih dari 600%, dan John terlibat di dalamnya merupakan kesepakatan yang sangat menguntungkan. Pengambilan keuntungan dari perang ini tentu saja tidak populer di kalangan masyarakat atau pemerintah. Tapi itu bukan kekhawatirannya. John akan segera menghadapi kontroversi yang jauh lebih besar. Pada tahun 1871, John melihat peluang emas untuk bekerja sama dengan salah satu pemodal terkemuka di negaranya, seorang bankir bernama Anthony Drexel. Bersama-sama, mereka mendirikan bank swasta Drexel, Morgan & Co. yang kemudian diubah namanya menjadi JP Morgan & Co. Dan ini akan menjadi firma yang akan dikelola oleh John selama sisa hidupnya, yang menjadi cikal bakal dunia modern. Raksasa perbankan yang kita kenal sekarang sebagai JP Morgan Chase. Kini, di awal karirnya, John hanya menjadi fasilitator kesepakatan, seperti menghubungkan investor kaya dan visioner dengan imbalan potongan keuntungan. Namun, seiring dengan bertambahnya kekayaan dan reputasi pribadinya, John mampu membiayai sebagian besar proyek tersebut sendirian. Dan John telah mengidentifikasi investasi besar pertamanya, yaitu sistem perkereta-apian Amerika. Saat ini, sebagian besar industri besar lainnya didominasi oleh satu tokoh terkemuka, seperti Carnegie yang mendominasi industri baja, dan Rockefeller yang mendominasi minyak. Namun jalur kereta api tidak dimonopoli, justru sebaliknya. Ada begitu banyak perusahaan pesaing yang menawarkan rute yang sangat mirip, sehingga mereka seringkali memangkas harga untuk mencoba memenangkan pelanggan. Namun, meskipun sebagian besar orang melirik bisnis kereta api dan melihat persaingan yang ketat, John melihat adanya peluang. Ia merasa jawabannya adalah konsolidasi, menggabungkan jalur kereta api menjadi satu, bukan bersaing. Hal ini karena John tahu bahwa semakin besar suatu bisnis, maka semakin besar pula manfaat dari skala ekonomi. Sehingga tujuan John selalu mengubah beberapa perusahaan kecil menjadi satu konglomerat terpadu. Daripada bersaing satu sama lain dan menurunkan harga, mereka dapat menetapkan harga berapapun yang mereka inginkan, karena mereka memiliki semua jalur kereta api di dekatnya. Jadi John berinvestasi besar-besaran di beberapa jalur kereta api yang mulai dia konsolidasi. Dia akan mengambil alih perusahaan-perusahaan kereta api yang kekurangan dana, menyederhanakan manajemen dan efisiensi operasionalnya, dan menggabungkan perusahaan-perusahaan kecil menjadi satu pemain dominan yang bisa mengalahkan pesaing-pesaingnya yang tersisa, yang tentu saja dia juga bisa mengambil alih. John menggunakan taktik ini dengan hasil yang sangat besar, sehingga taktik ini bahkan dinamai berdasarkan namanya, dan kemudian dikenal sebagai Morganisasi. Namun, hal lain yang dilakukan John secara berbeda terhadap para pebisnis dan investor lain pada saat itu adalah bahwa ia memainkan peran yang sangat proaktif dalam manajemen korporat di perusahaan-perusahaan tersebut. John tidak puas hanya dengan membeli saham, lalu duduk santai dan meraup keuntungan. Dia adalah pria yang mendambakan kendali. John harus menjadi orang yang mengambil keputusan, jadi dia secara rutin menggunakan posisinya yang berpengaruh di dewan direksi untuk mengarahkan perusahaan sesuai dengan kebutuhannya. Ia sering melakukan perombakan kepemimpinan di semua perusahaan kereta api sesuai dengan keinginannya dan memonopoli mereka dengan dirinya sebagai pemimpin. Tentu saja, ketika perusahaan kereta api datang kepadanya untuk meminta bantuan, dia akan menolak kecuali dia diberi kendali penuh. Hal ini tidak hanya memberikan John kekuatan yang diinginkannya, namun juga menciptakan industri yang lebih stabil, yang pada gilirannya menarik lebih banyak investasi. Uang dari Eropa mengalir ke perusahaan-perusahaan kereta api AS, yang kini terlihat lebih terkonsolidasi
dan stabil berkat John, dan hal ini tentu saja membuat John semakin kaya. John terus memperoleh lebih banyak jalur kereta api, dan terus-menerus ingin melampaui pencapaian sebelumnya, dan menjadi lebih ambisius. Misalnya, dia membeli 250.000 lembar saham dari William Vanderbilt di salah satu jalur kereta api paling terkemuka di negara tersebut, New York Central Railroad. Ia kemudian mengambil tindakan lebih jauh pada tahun berikutnya, ketika ia mengeksekusi transaksi obligasi kereta api terbesar yang pernah dilakukan di Amerika Serikat, menjamin penjualan obligasi sebesar $40 juta untuk membiayai penyelesaian Northern Pacific Railroad. Tak lama kemudian, John memiliki sepertiga dari seluruh perusahaan kereta api di Amerika. Pada saat itu, 60% kapitalisasi pasar saham Amerika terdiri dari perusahaan kereta api. Dengan kata lain, John bukan lagi sekadar pemodal kaya. Ia secara harafiah membentuk konglomerat kereta api dan banyak terlibat dalam reorganisasi dan merger. Semua hal ini semakin meningkatkan kekuasaan dan kekayaannya, dan reputasinya yang kian meningkat sebagai raksasa industri yang tangguh diimbangi dengan penampilannya yang mengintimidasi. Pada tahun 1901, tampaknya John akhirnya bertemu seseorang yang akan mendukungnya, Presiden Theodore Roosevelt. Anda tahu, John baru saja mengkonsolidasikan Northern Pacific Railroad miliknya bersama dengan dua perusahaan kereta api lainnya di wilayah tersebut, dan mendirikan perusahaan induk baru yang besar bernama Northern Securities Corporation. Dan dia bisa lolos dari praktik monopoli semacam ini karena kedekatannya dengan presiden saat itu, William McKinley. Namun kemudian McKinley dibunuh, dan tiba-tiba Theodore Roosevelt menjadi presiden yang memiliki pandangan berbeda mengenai apa yang dilakukan John. Roosevelt memerintahkan Departemen Kehakiman untuk mengajukan gugatan terhadap perusahaan tersebut karena melanggar Undang-Undang Antitrust Sherman tahun 1890. Saat John memperjuangkan hal ini di pengadilan, perusahaan tersebut akhirnya dibubarkan. Dan ini hanyalah awal dari hubungan yang sangat tegang antara kedua pria tersebut. Namun bagi John, ini hanyalah kemunduran kecil. Dia sudah merencanakan sesuatu yang lebih gila. Pada tahun 1901 Carnegie Steel mencapai puncaknya. Perusahaan ini mendominasi industri baja dan merupakan salah satu perusahaan paling bernilai di negara ini. Namun meskipun menghasilkan $40 juta per tahun, Carnegie siap pensiun dan ingin menjual perusahaannya. Tapi siapa yang bisa membelinya? Disinilah John berperan. Pada dasarnya, dia meminta Carnegie untuk menyebutkan harganya, dan dia melakukannya senilai $480 juta, yang berarti lebih banyak daripada kesepakatan bisnis manapun dalam sejarah. Namun John langsung setuju, dan kemudian mengaku bahwa dia akan membayar $100 juta lebih. John melakukan pembelian penting tersebut pada tahun 1901, namun itu hanyalah awal dari rencana ambisiusnya. Dia menggabungkan Carnegie Steel dengan Federal Steel Company dan beberapa bisnis lainnya untuk membentuk US Steel, perusahaan bernilai miliaran dolar pertama di dunia, yang memiliki kapitalisasi pasar sebesar $1,4 miliar. Sebagai gambaran saja, semua manufaktur di negara ini dikapitalisasi sebesar $9 miliar. Kesepakatan ini memberi John kendali atas sekitar 2/3 produksi baja Amerika. Jadi pada dasarnya dua industri terbesar pada saat itu adalah baja dan kereta api, dan John tampaknya telah menaklukkan keduanya. Dan dia tidak berhenti di situ. John membantu mendanai eksperimen awal Thomas Edison dengan listrik. Dia kemudian memainkan peran penting dalam menggabungkan Edison Electric dengan pesaingnya untuk menciptakan General Electric. Bakat John dalam menggabungkan perusahaan dan mengubahnya menjadi raksasa yang tak terhentikan tidak ada bandingannya. Namun sayangnya, krisis akan segera dimulai. Pada tahun 1893, Amerika Serikat menghadapi depresi atau krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah beberapa dekade mengalami pertumbuhan yang berkelanjutan dan investasi yang tidak terkendali,
Gelembung tersebut pecah dan perekonomian Amerika jatuh ke dalam kekacauan. Saham-saham anjlok, kehilangan hampir separuh nilainya. Ribuan bisnis tutup selamanya. Ratusan bank bangkrut dan tingkat pengangguran meroket di seluruh negeri. Krisis ini membuat takut para investor asing yang menguangkan obligasi Amerika mereka dengan imbalan emas yang secara perlahan tapi pasti menghabiskan cadangan devisa Amerika. Karena pada saat itu, dolar masih terikat pada standar emas, yang berarti siapapun dapat mengubah uang kertas mereka menjadi emas fisik, sehingga mereka lebih yakin bahwa uang kertas mereka benar-benar bernilai. Akibatnya, pemerintah Amerika selalu menyimpan emas batangan senilai setidaknya 100 juta dolar untuk mendukung dolar. Namun pada tahun 1895, sebagian besar emas tersebut hilang dan nilai dolar mengalami penurunan tajam. Pada kondisi terendahnya, pemerintah memiliki cadangan emas yang jumlahnya tidak lebih dari 9 juta dolar, yang berarti pemerintah berada dalam bahaya gagal bayar atau default atas pinjamannya setiap saat. Tentu saja, penurunan harga emas hanya akan menambah kepanikan, sehingga menimbulkan efek domino di mana semakin banyak investor yang menarik uang mereka keluar dari AS dan semakin menguras cadangan emas. AS tidak memiliki bank sentral pada saat itu untuk menyelamatkan mereka, dan situasinya sangat mengerikan. Presiden Cleveland memahami bahwa ini adalah momen persimpangan jalan bagi Amerika yang akan selamanya mengubah arahnya. Strategi tradisional yang hanya menjual lebih banyak obligasi kepada masyarakat Amerika tidak akan berhasil dengan cepat. John tahu bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk mengambil tindakan yang drastis dan segera. Jadi dia pergi ke Washington untuk bertemu dengan presiden dan memaparkan rencana permainannya untuk membawa Amerika kembali dari ambang bencana ekonomi. Rencana John yang berani adalah dengan membentuk sindikat swasta yang terdiri dari bankir-bankir paling terkemuka di AS yang akan bekerja sama dengan investor asing untuk menopang cadangan emas Amerika. Sindikatnya menawarkan pembelian obligasi emas berjangka waktu 30 tahun senilai 65 juta dolar dengan menggunakan 3,5 juta on emas. Berkat Undang-Undang Perang Saudara yang lama, Presiden Cleveland dapat menyetujui perjanjian tersebut saat itu juga, tanpa harus menunggu persetujuan dari Kongres. Setelah Cleveland menandatangani perjanjian tersebut, John mengirim pesan kepada anak buahnya di New York dan meminta mereka untuk bertindak, dan hanya dalam waktu 22 menit, mereka membeli semua obligasi emas tersebut. Tindakan tegas John langsung memberikan efek menenangkan pada pasar keuangan yang bergejolak dan memulihkan kepercayaan terhadap perekonomian. John hampir sendirian menyelamatkan mereka dari kehancuran total. Dan, tentu saja, sebagai seorang pengusaha yang cerdik, dia juga memperoleh keuntungan besar dari perusahaan tersebut dengan mendapatkan harga yang tinggi atas obligasi emas yang dia beli. Jadi, meskipun John berhasil menyelamatkan situasi dan membantu memberikan dana talangan kepada pemerintah, hal ini juga menimbulkan kekhawatiran. Hal ini menggambarkan besarnya pengaruh dan kekuatan seorang bankir terhadap perekonomian AS secara keseluruhan. Dan ada pula yang bertanya, apakah motivasinya benar-benar patriotik atau sekadar oportunis untuk mencari uang sendiri? Pada pemilu berikutnya, hubungan antara bank-bank besar dan pemerintah menjadi topik hangat bagi Partai Demokrat. Namun John dan teman-teman bankirnya menyumbang banyak uang kepada calon dari Partai Republik yang malah memenangkan pemilu. Jadi untuk saat ini, John tetap menjaga hubungan dekatnya dengan pemerintah. Namun ini bukan satu-satunya saat John berperan penting dalam menstabilkan perekonomian Amerika. Pada tahun 1907, negara ini kembali menghadapi krisis keuangan yang semakin parah yang menyebabkan beberapa bank berada di ambang kebangkrutan, sehingga menyebabkan banyak orang mengantri di sekitar blok tersebut untuk menarik uang mereka dari rekening bank mereka. Pemerintah dilaporkan harus memberitahu teller bank untuk secara sengaja menghitung uang lebih lambat untuk mencoba dan mengurangi tingkat penarikan uang tunai. Karena jika semua orang menarik uangnya secara bersamaan, hal ini bisa menjadi bencana besar. Pada titik ini, Roosevelt telah menjadi presiden, dan seperti yang telah kita ketahui, dia jelas tidak sependapat dengan John dalam banyak hal.
Namun krisis tahun 1907 begitu mengerikan, sehingga mereka berdua sepakat bahwa akan menjadi kepentingan terbaik Amerika jika pemerintah dan dunia usaha besar bekerja sama untuk menyelamatkan negara tersebut dari depresi. Maka Roosevelt meminta JP Morgan untuk menyelamatkan situasi. Sekali lagi, strategi John adalah menghabiskan banyak uang di tempat yang paling membutuhkan. Dia memanggil lusinan pemodal terkemuka dan pemimpin bank dan perwalian terbesar di Amerika untuk bergabung dengannya di perpustakaan pribadinya di Madison Avenue dan memutuskan tindakan terbaik. Rencana John pada dasarnya adalah agar mereka berinvestasi pada pesaing mereka yang lebih kecil. John menyimpulkan bahwa walaupun beberapa bank pasti akan jatuh, bank-bank lain masih dapat diselamatkan, sehingga ia dan rekan-rekannya menyimpan sejumlah besar uang di sejumlah bank, agar bank-bank tersebut mampu membayar para penabungnya dan menghindari pernyataan bangkrut. Setelah mengungkapkan rencananya, John kemudian mengunci pintu sementara para bankir bernegosiasi satu sama lain, mengunci mereka sampai mereka menyepakati sebuah resolusi. Pagi harinya, semua orang setuju dengan rencana John. Dan dengan persetujuan Roosevelt, Departemen Keuangan AS juga menyumbangkan $25 juta yang menunjukkan tingkat kepercayaan dan rasa hormat yang dimiliki Presiden terhadap naluri bisnis John. Yang luar biasa adalah John, berusia 70 tahun pada saat itu, dan melakukan semua ini sambil menderita flu yang parah, yang berarti dia terus-menerus batuk dan bersin sambil menyelamatkan perekonomian Amerika Serikat. Namun rencananya pada akhirnya berhasil. Banyak modal yang disuntikkan kembali ke dalam perekonomian, kepercayaan publik terhadap sistem perbankan Amerika dipulihkan, dan bencana ekonomi lainnya dapat dicegah berkat tindakan dan tindakan John. Namun ketika ia sekali lagi sempat dicap sebagai pahlawan, orang-orang segera mulai menyadari betapa ketergantungannya mereka pada satu orang. Sesuatu perlu diubah. John menghadapi peningkatan pengawasan. Era Baron perampok yang dapat menjalankan bisnisnya tanpa hambatan perlahan-lahan akan berakhir karena masyarakat Amerika semakin bosan dengan segelintir pengusaha yang memiliki begitu banyak kekuasaan dan pengaruh. John dipanggil untuk memberikan kesaksian di hadapan Komite Pujo yang ingin menyelidiki jangkauan sebenarnya dari Money Trust Wall Street dan perannya dalam perekonomian Amerika. John berada di depan dan tengah selama mendengarkan pendapat Komite Pujo, dan dia menjadi wajah kekuatan Wall Street. Meskipun sukses secara finansial, kondisi mental John semakin memburuk. Dia mengalami beberapa kali gangguan saraf dan kesulitan menghadapi gambaran negatif publik tentang dirinya di media. Ironisnya, dia sebenarnya dijadwalkan untuk menaiki kapal Titanic untuk pelayaran perdananya. Namun karena masalah kesehatan, dia ditarik keluar pada saat-saat terakhir. Sementara itu, Komite Pujo membuka jalan bagi pembentukan Federal Reserve karena sudah jelas bahwa mereka tidak bisa hanya mengandalkan segelintir orang yang sangat kaya dan berkuasa untuk turun tangan dan memperbaiki perekonomian. Namun John tidak akan pernah melihat dampak dari penyelidikan ini, karena beberapa bulan kemudian, pada tanggal 31 Maret 1913, pemodal berusia 75 tahun itu meninggal saat sedang berlibur di Roma. Setelah kematiannya, putra John mengambil alih bisnis tersebut dan melanjutkan ekspansinya. Faktanya, bahkan hingga saat ini, masih terdapat kekhawatiran bahwa bank tersebut terlalu kuat. Bank tersebut telah mengalami akuisisi dan merger yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Hal yang sangat dibanggakan oleh John sendiri, seperti merger dengan Bank One, Bear Stearns, dan yang paling terkenal adalah pada akhir abad 20 merger dengan Chase Bank untuk membentuk JP Morgan Chase. Dengan aset yang diperkirakan mencapai $3 triliun setelah 200 tahun konsolidasi di industri perbankan, JP Morgan Chase adalah bank terbesar di dunia berdasarkan kapitalisasi pasar. Jadi, meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai John Pierpont Morgan, tidak ada keraguan bahwa warisannya akan tetap hidup.